doa terlebih dahulu. Silakan Ustaz minta Afil untuk memimpin doa. Jika berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan, baca doa sebelum belajar. Billahi Rabbah wa bil Islami dina. Ada yang tidak masuk hari ini? Ada. Siapa? Jafar ya? Iza sama Jafar, Faris. Oke. Kemudian hari ini sebelum kita memulai pembelajaran, untuk memupuk rasa cinta kita kepada tanah air kita, mari bernyanyi tentang lagu wajib nasional yang sudah kita sering nyanyikan, yaitu lagu apa? Garuda Pancasila. Selanjutnya kita hari ini akan belajar tentang proses makan dan dimakan. Oleh karena itu, menurut anak-anakku sekalian, kira-kira dari mana kita mendapatkan energi untuk beraktivitas? Dengan cara makan. Tujuan pembelajaran hari ini kita mempelajari rantai makanan itu bertujuan, yaitu ketika kita sudah menyimak video, maka kalian semua bisa menjelaskan rantai makanan dengan benar. Kemudian hari ini Ustadz akan memberikan soal pretest untuk mengetahui kemampuan kalian dalam pembelajaran. Ya, silakan dikerjakan. Ustaz kasih waktu 10 menit cukup? Cukup. Ya, silakan dikerjakan. Sudah? Sudah semua? Sudah semua apa belum? Jadi hari ini kita belajar tentang rantai makanan. Untuk menggali potensi atau untuk mempelajari lebih dalam lagi, maka Ustadz akan sajikan video tentang rantai makanan. Supaya apa? Supaya kalian tahu. Jadi silakan dilihat dan dipahami ya. Dilihat, didengarkan, diperhatikan. Kalau ada yang penting, ada sesuatu hal yang sekiranya kalian perlu nih untuk saya catat, silakan dicatat. Kalau tidak perlu ya nggak usah. Paham ya? Mari mengenal rantai makanan. Konsumen yang memakan hewan lain disebut karnivora, seperti kucing, ular, dan harimau. Jangan lupa untuk mengamati makhluk hidup lain di sekitarmu dan
mencari peran mereka dalam rantai makanan ya. Sampai jumpa lagi. Ada apa di video tadi? Ada apa kira-kira? Penjelasan tentang rantai makanan. Jadi seperti yang Ustaz jelaskan di awal, bahwasanya ada tumbuhan yang berperan sebagai produsen. Produsen itu apa? Bisa menghasilkan makanannya sendiri, sedangkan konsumen yang bergantung pada produsen. Jadi kalau tidak ada produsen, dia tidak bisa makan. Contohnya siapa? Manusia, hewan. Kalau tumbuhan bisa, ya. Tumbuhan bisa. Nah, oleh karena itu produsen itu dia akan tetap ada kalau, dan akan semakin banyak kalau tidak ada konsumen. Dia akan terus tumbuh, tumbuhan semakin banyak. Nah, oleh karena itu maka keberadaan konsumen juga diperlukan. Untuk apa? Untuk keseimbangan kehidupan. Paham ya? Sampai sini paham dulu? Paham. Nah, selanjutnya Ustadz akan memberikan tayangan video. Tayangan video ini berkaitan dengan yang harus kalian kerjakan di LKPD-nya nanti. Oleh karena itu catat serinci mungkin. Apa sih apa yang perlu kalian catat, dan usahakan nanti masing-masing kelompok bisa bertanya. Jadi setiap kelompok akan mempunyai tugas masing-masing. Silakan dibagi. Kamu yang bagian 1, kamu yang bagian 2, kamu yang bagian 3. Ada 3 bagian. Dan 4 bagian terakhir itu yang akan kalian catat bersama. Paham ya? Sekali suasana ini dan kelihatannya donasi cukup menjadi besar. Sepertinya terdengar suara cabut dari arah sana. Kayaknya sebentar lagi nyampe. Asik. Kok kesaran? Kamu sarapanku hari ini. Duh, gak kuat. Kemudian tadi yang pertama apa? Ada rumput ya. Ada rumput dimakan oleh belalang. Nah, sarapannya belalang sarapan rumput. Rumput menghasilkan makanannya sendiri. Kemudian belalang dimakan oleh siapa tadi? Oleh kata. Belalang dimakan oleh kata. Sudah kenyang, belalang sudah kenyang, tiba-tiba datang seekor kata. Akhirnya datang ular. Kemudian ini sarapanku hari ini lumayan walaupun kata kecil katanya. Sarapan juga ular. Nah, ular di sarapan kata. Kemudian ada elang. Sudah sarapan, elang juga pengen sarapan. Akhirnya dimakan, ular dimakan elang. Nah, itulah proses rantai makanan. Kemudian dengan melihat video yang tadi, kalian nanti yang pertama akan mengidentifikasi makhluk hidup.
Buatlah daftar semua makhluk hidup yang Anda temukan dalam ekosistem pada video tersebut. Jadi kalian nanti membuat daftar hewannya apa saja yang ada dalam video itu. Kemudian yang kedua, klasifikasikan mereka sebagai produsen yang mana, konsumen yang mana, konsumen 1, konsumen 2, konsumen 3-nya yang mana. Ya, paham ya? Kemudian yang kedua, rantai makanan. Buatlah diagram rantai makanannya, ya, yang untuk menunjukkan makan dan dimakan seperti yang tadi. Beri label pada setiap bagian rantai makanan dengan peran dan tingkat profitnya. Yang ketiga, analisis dampak. Pilih satu bagian dari rantai makanan dan jelaskan bagaimana perubahan pada bagian tersebut. Nah, kalian boleh memilih satu nama hewannya. Dari beberapa hewan yang ada di video tadi, kalian boleh memilih satu. Jadi, perubahan pada bagian tersebut apa? Jadi perubahan, misalnya hewan A ini memakan hewan B. Ketika hewan B ini tidak ada, maka rantai makanan yang akan terjadi seperti ini. Paham ya? Kemudian yang ketiga, berikan contoh konkret dan jelaskan mekanismenya. Seperti yang tadi, hanya saja mekanismenya dijelaskan juga. Mekanismenya seperti apa? Kemudian yang keempat nih, catat pertanyaan dan komentar dari kelompok lain selama presentasi. Lakukan riset dan temukan jawabannya untuk dipresentasikan di kelompok berikutnya. Nah, dari yang 3 tadi, harusnya kalian bisa menyimak yang dijelaskan temannya. Benar nggak sih kalau yang dijelaskan ini? Karena itu nanti silakan bekerja sama dengan temannya, dibagi. Siapa yang mau mengerjakan bagian 1, siapa yang mau mengerjakan bagian 2, siapa yang mengerjakan bagian 3. Ini kan ada 4 kelompok nih. Pas, ada 4 bagian. Yang 5 silakan dirembuk maunya seperti apa. Akan Ustaz berikan juga bahan bacaan. Kalau yang bawa buku tema, silakan dibuka. Dibagi aja, supaya cepat selesai. Sudah dibagi? Sudah. Silakan yang bagian 1. Hah? Ya, yang lembar LKPD yang kita kasihkan itu untuk presentasi nanti. Kau boleh di HPS-nya dulu, di HPS yang kita bagikan. Kerjakan di sini. Ustaz kasih waktu berapa menit kira-kira? 20 menit. Tulisannya kelihatan? Itu sudah tampil semua 4 soal. Yang bagian 2 siapa? Berdiskusi dengan temannya. Ingat, produsennya ada produsen, konsumen, primer, sekunder, dan tersier. Lagi fokus ini.
sambil menilai untuk yang tidak membantu atau tidak memberikan sumbangsi pemikiran. Ini diskusi ya. Yang diam aja, Ustaz ini sambil menilai. Boleh sambil dilihat di bukunya. Di bukunya dilihat. Jadi konsumen satunya siapa. Nah, kamu lihat. Ularnya makan apa? Ular makan kata. Nah, kalau kata tidak ada yang memakan, maka populasi kata semakin tinggi atau semakin banyak. Begitu kan? Tidak banyak. Kalau itu semakin banyak, nah, bagaimana seperti apa? Makanan. Kelompok yang sudah selesai, akan Ustaz berikan penilaian sikap untuk teman kalian. Silakan teman kelompoknya kalian nilai terlibat tidak dalam kelompoknya. Kalian boleh menilai kelompoknya masing-masing. Jadi nama peserta didik itu bukan nama kalian sendiri, tapi nama temannya, nama peserta didik. Kemudian peserta didik yang menilai itu adalah nama kalian yang bertanda tangan di situ. Waktu menilai Ustaz kasih 2 menit. Perhatikan. Kalau sudah, silakan yang siap terlebih dahulu untuk presentasi. Kelompok mana? Sini. Kelompok berapa? 3. Kelompok 3. Kelompok berapa? 5. Kelompok 5. Silakan kelompok 3 maju terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, bagian 1, identifikasi makhluk hidup. Yang pertama di situ ada rumput sebagai produsen, belalang sebagai konsumen, katak sebagai konsumen tersier, sedangkan elang konsumen puncak. Bagian 3, analisis dampak. Jika ular tidak ada atau dipunahkan, katak akan Jika ular tidak ada atau dipunahkan, elang akan mencari mangsa lain. Katak akan semakin banyak jumlahnya, dan belalang akan semakin sedikit, dan rumput akan semakin banyak karena belalang semakin sedikit jumlahnya. Ada yang bertanya? Tidak ada? Silakan kembali ke tempat duduknya. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Selanjutnya silakan kelompok 5. Perwakilan dari kelompok 5. Bagian 1, identifikasi makhluk hidup. Rumput, belalang, katak, ular, elang. Bagian 2, rantai makanan. Rantai makanan dimulai dari rumput. Rumput dimakan belalang, belalang dimakan katak, katak dimakan ular, ular dimakan elang. Rumput adalah produsen, belalang adalah konsumen 1 atau konsumen primer. Katak adalah konsumen 2 atau konsumen sekunder. Ular adalah konsumen 3 atau konsumen tersier. Elang adalah konsumen 4 atau konsumen puncak rantai makanan. Bagian 3, analisis dampak. Jika ular tidak ada, maka katak menjadi banyak. Jika katak menjadi banyak, maka belalang akan menjadi sedikit. Jika belalang menjadi sedikit, maka rumput akan semakin banyak.
Jika ular tidak ada, maka Allah akan mencari mangsa lain. Sudah? Silakan yang mau bertanya. Ada? Ada yang mau bertanya? Tidak ada. Paham semua berarti? Jika ular tidak, tadi apa yang diambil? Ular. Jika ular tidak ada. Kalau tidak ada, silakan. Ada atau tidak? Tidak. Silakan duduk. Kelompok selanjutnya. Saya perwakilan dari kelompok 2, bagian 1. Identifikasi makhluk hidup. Makhluk hidup yang ada di video tersebut ada rumput, belalang, kasak, ular, elang. Rumput sebagai produsen yang dimakan oleh konsumen 1, yaitu belalang. Lalu belalang dimakan oleh katak sebagai konsumen 2. Katak lalu dimakan oleh ular sebagai konsumen 3. Dan ular dimakan oleh elang sebagai konsumen puncak. Bagian 2, rantai makanan. Rumput dimakan belalang, belalang dimakan katak, katak dimakan ular, ular dimakan elang. Rumput sebagai produsen, belalang sebagai konsumen 1 atau konsumen primer, katak konsumen 2 atau konsumen sekunder, ular konsumen 3 atau konsumen tersier, elang konsumen 4 atau konsumen puncak rantai makanan. Bagian 3, analisis dampak. Jika belalang tidak ada, maka rumput akan semakin banyak dan populasi rumput semakin tinggi. Jika belalang tidak ada, maka katak akan mencari makanan lain. Dampaknya, jika satu organisme saja punah, maka menyebabkan tidak seimbangnya kehidupan. Ya, ada yang bertanya? Ada yang bertanya? Tidak ada? Tidak ada? Silakan tepuk tangan untuk kelompok 2. Jadi kesimpulannya, jika rantai makanan salah satu aja bagiannya tidak ada, maka akan berpengaruh atau berdampak kepada yang lain. Ular tidak ada, maka elang akan mencari makanan yang lain atau susah untuk mencari makan. Kemudian ular makan apa? Katak. Maka katak populasinya akan semakin banyak. Kalau populasi katak semakin banyak, maka populasi belalang akan semakin sedikit. Kok bisa? Jadi rantai makanan itu satu sama lain berkaitan. Kalau konsumtifnya semakin banyak, maka yang produktifnya atau penyedia makanannya harus semakin banyak. Contoh, rumput sebagai apa? Produsen. Produsennya kalau sedikit, maka akan berpengaruh pada konsumen. Konsumennya akan semakin berkurang. Kok bisa berkurang? Karena faktor yang dimakan tidak ada. Paham ya? Paham. Nah, oleh karena itu sekarang tes. Silakan dikerjakan. Ya. Apa namanya nama orang lain? Kurang satu. Kerjakan kalau bukan punya nama sendiri. Silakan yang sudah dikerjakan. Nah, silakan dikerjakan. Kita kasih waktu 5 menit.
Sudah ya? Kalau sudah, rapikan bukunya. Rapikan dulu bukunya. Semuanya disatukan jadi satu. Satu. Sudah? Ya, semuanya. Post test, pre test jadikan satu. Sudah ya? Sudah, kalau sudah duduk rapi. Sudah rapi semuanya. Nah, hari ini kita belajar tentang apa? Rantai makanan. Bagaimana menurut kalian jika pembelajarannya berbasis masalah seperti tadi? Itu kan tadi masalah sebenarnya di video tadi. Bagaimana? Lebih mudah apa lebih susah? Lebih mudah. Terus kemudian apa lagi yang kalian dapatkan? Yang berbeda? Menggunakan proyektor atau media. Jadi sesuai ada yang dilihat. Jadi siklus rantai makanannya nyata, kelihatan nyata ya. Walaupun hanya dari video. Kemudian satu hal yang belum kalian yang perlu ditingkatkan yaitu cara berdiskusi. Cara berdiskusi kalian tuh satu sama lain harus bekerja sama. Harus disimak temannya. Paham? Paham atau tidak? Jadi dalam berdiskusi simak temannya supaya dapat pertanyaan nih. Misalnya ada kata-kata nih, apa maksudnya ya? Rantai makanan. Oh, ini apa maksudnya? Tanyakan ke yang presentasi supaya apa? Supaya pemahamannya semakin mendalam. Cara berpikirnya kita semakin meningkat. Kemudian selanjutnya dalam kehidupan kita sehari-hari selalu ada yang namanya makanan dan dimakan. Oleh karena itu Allah memberikan itu semua kepada kita supaya apa? Supaya menjadi pembelajaran. Seekor nyamuk, sekecil nyamuk Allah ciptakan bukan tidak ada gunanya. Kenapa sih Allah menciptakan nyamuk? Nah, sebagai keseimbangan kehidupan. Bayangkan coba, tidak ada nyamuk. Berarti enak dong Ustaz, tidak ada yang memakan kita. Kalau nyamuk itu fungsinya apa bagi manusia? Indikator bahwa lingkungan kita bersih atau tidak. Kalau banyak nyamuknya bersih atau kotor? Kotor. Oleh karena itu harus dibersihkan. Makanya Allah menciptakan nyamuk itu bukan sia-sia. Tidak mungkin Allah menciptakan segala sesuatu itu dengan sia-sia. Oleh karena itu kita harus selalu bersyukur dan semangat dalam belajar. Silakan untuk Afil dipimpin berdoa. Sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan, baca doa sesudah belajar. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa Terima kasih banyak atas waktu dan kesempatan kalian. Kurang lebihnya dari Ustaz ucapkan mohon maaf dan terima kasih atas kerjasamanya. Tetap semangat dalam belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.